Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dafun Nurarkan dengan NIM 170666102. Oke, di sini saya akan menjelaskan presentasi terkait materi tentang inflasi yang berada di negara Malaysia dalam kurun waktu 2 atau 1 tahun ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa pengertian inflasi terlebih dahulu. Inflasi merupakan satu proses meningkatnya harga-harga secara umum dengan terus-menerus secara meluas pada barang. Oke, next selanjutnya berdasarkan data dari Kuala Lumpur CNBC Indonesia, angka inflasi Malaysia turun ke level di bawah 1% di bulan Juni, yang merupakan capaian terendah. Hal ini terjadi setelah penghapusan pajak barang dan jasa (GST), pemotongan harga oleh peritel, dan kontrol harga jelang perayaan Idul Fitri. Nah, berikutnya ada penampilan grafik inflasi Malaysia pada kurun waktu 2020 sampai 2021. Dikatakan pada bulan Januari itu, sebelum jauh adanya pandemi datang, inflasi Malaysia itu mengalami peningkatan yang normal dan stabil gitu. Nah, pada bulan April dan sampai pada bulan Januari 2021 bisa dikatakan inflasi Malaysia itu turun jauh dari sebelum-sebelumnya. Bisa dikatakan dilihat itu ada tabelnya negatif yang berwarna kuning. Bisa dilihat dari yang turun sekali, turun banget, dan turun-turun lainnya. Itu karena terjadinya yang dikatakan tadi sebelumnya, penghapusan pajak barang dan jasa, pemotongan harga oleh peritel, dan kontrol harga jelang perayaan Idul Fitri. Nah, selain itu juga ada dampak lainnya karena pandemi COVID-19 yang telah melanda negara Malaysia pada saat itu. Nah, setelah berakhirnya semua dampak itu, semua yang kejadian telah dilewati, Malaysia mengalami peningkatan inflasi kembali yang secara normal dan secara merata lagi, secara stabil, yaitu pada bulan April sampai bulan Juli dan seterusnya. Itu karena pandemi COVID-19 sudah berakhir pada bulan-bulan itu. Nah, berikutnya tabel perbandingan inflasi Malaysia pada tahun 2020 sampai 2021. Bisa dilihat tingkat inflasi terakhir itu 2,20 dan sebelum ini 2,00. Nah, indeks harga konsumen CPL-nya 122,80 dan sebelum ini 122,50. Nah, selanjutnya PDB deflatornya itu terakhir 110,00 dan sebelum ini 107,00. Dan bisa dilihat lagi setelahnya. Nah, berikut merupakan dampak adanya inflasi saya bisa sebutkan. Yang pertama itu karena pasar, PDB, dan buruh, lalu harga, kesehatan, uang, perdagangan, pemerintah, lalu berikutnya ada bisnis, karena konsumen, lalu perumahan, dan yang terakhir ada pajak. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.